Saya sudah melaporkan kepada Polres Karawang. Saya meminta perhatiannya masyarakat dan saya meminta tolong kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jokowi agar permasalahan saya cepat selesai dan pelakunya segera ditangkap. Semenjak meninggal suami saya 4 tahun yang lalu, aset-aset saya diambil sama anak sama menantu saya. Semenjak kedatangan menantu saya itu ya gitulah anak saya sama saya gitu. Iya, jadi berubah. Ngambil-ngambil aset saya, dokumen saya itu dikuasai semua gitu. Iya. Ya berupa sawah, tanah darat, Pak. Rumah ada. Iya, rumah ada. Rumah saya. Diusir saya juga dari rumah itu, rumah saya sendiri gitu. Sama anak sama menantu suruh pergi di rumah itu gitu. Bahkan saya didatangi sama 30 orang, dia yang ormas-ormas gitulah menantu saya, Pak. Saya minta tolong agar kepolisian bisa menangkap langsung menantu saya gitu dan anak saya. Halut. Mana we? Adi dia mana? Kunaon mate? Kunaon gogorowokan, minta tulung ke presiden, ke Kapolri, siga nu nek maehan kunaon. Ya gitu, Pak. Kitu kumaha? Ya anak teh nya gitu-gitu teh ke abis teh sareng menantu. Mak teh ngaranna saha? Neneng Namanya Suryaningsi. siapa? Namanya siapa? Neneng Suryaningsi Neneng Suryaningsi. Suryaningsi. Iya. Rumahnya di mana? Di Rengas Dengklok, Kartalaya, Kerajaan Desa Kertasari. Kertasari, Iya. Kecamatan Rengas Dengklok. Punya suami? Enggak, udah meninggal. Meninggal berapa kali nikah? 2 kali sama almarhum. Ya, yang pertama meninggal. Udah Punya anak punya 3 perempuan 3. semua. Namanya siapa? Roy Rokaya, Roy Rokaya. Iya. Yang kedua Rismawati, Rismawati. Yang ketiga Uyun Uyu. Porizga ya. Sudah nikah semuanya? Baru 2, Pak. Baru 2. Terus Satu lagi belum, si bungsu. umur berapa? Kelas 1 SMA. Sama emak? Enggak, di tetehnya itu, ikut tetehnya. Ikut sama kakaknya. Kenapa iya. tidak sama emak? Ya itulah, Pak, di orang tua teh gak bener gitu. Iya, maksudnya mungkin anaknya betah nggak ikut sama emak? Ya dulu mah ya betah, Pak. Terus kenapa sekarang anaknya tidak betah ikut sama emak? Ya itu sejak kedatangan menantu saya itu. Enggak, pertanyaannya kan kalau anak mah kesadaran kan? Iya. Ikut sama siapapun anak kesadaran. Iya. Nah pertanyaannya adalah kenapa anak emak nggak nyaman ikut sama emak? Ya gitu, Pak. Nggak boleh menikah lagi sama yang kedua lah gitu. Oke. Iya. Anak emak nggak akhirnya ikut sama kakaknya. Iya, Sama kakaknya nyaman dia. nyaman. Nyaman. Iya. Artinya anak emak sudah diurus sama kakak, Iya. ya kan? Berarti kan tanggung jawab emak sudah diambil oleh kakaknya Iya. dan nyaman, gitu kan? Terus emak nikah lagi Iya. sama Sama yang kedua. tidak punya anak. Tidak. Oke. Saya udah simpulin, Mak. Iya. Saya masalahnya udah tahu sekarang. Kebaca sebentar juga. Anak emak nggak setuju mak kawin lagi. Iya. Kenapa emak maksain kawin lagi? Atau saya juga sama. Saya ya walaupun setiap anak beda-beda ya. Dulu almarhum bapak saya, ketika ibu saya meninggal, saya yang cariin istri. Karena apa? Karena bagaimanapun kadang ayah itu lebih nyaman punya kehidupan sendiri dibanding dengan anak-anaknya. Kadang dia nggak nyaman. Saya yang cariin istrinya dan ya kehidupan bapak saya yang garansi sampai meninggal. Gitu loh. Tapi kan tergantung anak. Tapi ada juga anak yang kalau ya kan, kalau orang tuanya menikah lagi dalam posisi orang tua nate punya rumah,
punya uang, punya mobil, punya tanah. Ada kekhawatiran nih Mas, psikologi. Ada kekhawatiran nanti aset kekayaannya itu bisa dijualkan ke suami baru atau istri baru. Atau diambil, itu psikologi, saya udah baca. Jadi menurut saya, Mama nggak usah susah-susah. Kalau anak-anak emak sayang sama emak dan meminta emak tidak nikah lagi, kenapa Anda emak nggak memilih nggak menikah lagi aja ikut sama anak-anak? Ya Maya, perasaan saya bener ngomongnya. Ya itu ya udah dilaporin Pak, ya ternyata ya bikin kesini ya gitu lagi. Ini gimana emaknya? iya, Emaknya itu. turunin tensinya. Iya. Emaknya turunin tensinya. Bagi saya, ini emak saya kan bisa baca orang. Emak sampai seperti menderita luar biasa, lapor ke Kapolri, lapor ke Kapolres, lapor ke media sosial gitu loh Mak. Emaknya jadi ada aksi politiknya ini. Padahal itu masalah internal keluarga. Ya kebangetan sih Pak. Sejelek-jeleknya anak sendiri. Iya kalau nggak di sama menantu ya anak saya nggak bakal begini Pak. Itu mah perasaan emak. Ya bukan perasaan lagi Pak, emang kenyataannya gitu. Ini sorot mata emak tajam banget Mak. Emak emosi. Saya biasa ngurus yang gini Mak. Jadi saya tuh bisa membedakan ibu yang mengalami penderitaan ditinggalkan anak-anaknya, ibu yang secara psikologi terjadi konflik dengan anak lainnya bukan karena kekayaan, tapi karena ketakutan. Nah, begini. Anak mate kan yang dua mah udah mapan. Iya. Nah, yang anak emak yang paling gede dong yang punya menantu yang menurut emak ya, itu bukan menurut emak. Menantunya gini kata emak. Kenapa emak berkonflik dengan menantu? Ya itu Pak, ya saya minta jatah saya ya ke sawah malah ke saya Pak, minta seton sama menantu. Punya sawah kan? Punya. Oke. Ya, kita benerin ya. Iya. Sekarang bicaranya tidak bicara kasih sayang. Kan barusan saya bicara kasih sayang, Mak. Nah, itu bicara kasih sayang. Kalau kasih sayang, harta itu nggak ada artinya kalau bicara kasih sayang. Artinya semua pihak berpikir untuk menyelesaikan problem hartanya dengan hatinya masing-masing dan setiap orang tidak mengambil hartanya. Itu kalau kasih sayang. Gitu loh. Sekarang bicara hak. Ya kan? Berarti emak dari suami pertama yang meninggal itu punya sawah. Iya, punya. Berapa hektar? 18. Wah, banyak banget, Mak. Nggak usah susah ini, Mak. Iya kalau menantunya bener mah Pak. Tenang dulu. Tenang dulu. Ya, 18 hektar. Berarti kan meninggalkan bapaknya. Iya. Bagi dua dong. Iya. Ya kan? Bagi dua kan? Berarti 9 hektar dibagikan ke anak emak. 9 hektar masih hak emak. Nanti suatu saat ama meninggal nggak punya anak lagi, dikasih lagi ke anak-anak, bener nggak Om? Gitu kata ilmu waris begitu. Ini yang terjadi bagaimana? Ya itu Pak, saya orang bodoh, saya emang nggak pinter ya. Ya tenang, emak pinter, makanya ngomong di Ibu media bodoh sosial sama- bilang ke Kapolri emak sama pinter. menantu gitu. Bukan. Yang 18 hektar itu hasil harta gono gini. Iya, Hasil usaha dengan suami. iya. Hasil keringat bersama. Iya. Kok mak muda banget sudah punya 18 hektar, hebat ya? Ya itulah Pak, kan kerjanya di luar negeri suami teh. Oh. Di Abu Dhabi Pertamina. Oh, suaminya kerja di Iya. Abu Dhabi. Mm-mm. Emak istri kedua ya? Ya emang istri kedua tapi yang ke satu gak punya anak Pak. Sama saya doang gitu, 3. Artinya suami itu Iya. istri pertamanya punya, Punya. tapi nggak punya anak. Iya, Ya kan? Iya. Anak yang 3 ini dari emak. iya. Asli, Mak? Iya, Yang asli. bikinnya emak sama suami waktu Iya. itu. Ya, oke. Artinya suami tuh kaya tidak serta-merta dengan emak. Iya. Dengan istri pertama dia udah kaya. Enggak Pak, Enggak. sama saya. Oh, kayanya sama Iya, emak. Oh. punya apa-apanya sama saya. Oh, gitu. barang sama emak. Iya. Karena suaminya kerja di luar negeri. Iya. Kerja di Pertamina. Iya, Di Pertamina mana? di Abu Dhabi Pak. Abu Dhabi. Ini minyak tanah gitu. Oh, kerja di industri perminyakan. Iya. Kalau di Abu Dhabi nggak ada Pertamina, Mak. Industri perminyakan di luar Iya, di Abu Dhabi. Nah, oke. Uangnya dikirimin ke Mak. Enggak dibawa pulang Pak, kalau pulang dibeliin sawah. Oh, gitu. beliin sawah. Iya. Jadilah sawah 18 Iya. hektar. Sawahnya berada di mana? Di daerah Kertasari sama Cikangkung. Udah 18 hektar. Ama lebih kaya daripada saya. Saya juga tidak punya sawah segitu. Ya. 18 hektar, oke. Emak kebagian ngurus 9 hektar.
Enggak, Enggak. kan cuma dikasih 2 hektar yang 18 teh. Ibu mah kebagiannya 2 hektar, sedang 18 teh itu kayak menantu. Oh, dari 18 hektar itu. Nah, 18 hektar itu kemudian dibagi ke anak-anak. Enggak. Dibagi Jadi- dua kan? Jadi yang ngatur teh anak mama menantu, Pak. Oh, gini harusnya gini, dari 18 hektar itu 9 hektar hak anak emak. Iya. Itu dibagi 3 tuh. Kalau mau ambil bagi rata berarti kebagian 3 hektar ewang. Iya. Termasuk yang si bungsu punya hak 3 hektar. Itu dibikin begitu nggak? Enggak. Terus Cuma dikasih ibu mah 2 hektar gitu, yang semuanya dipegang sama kakaknya itu, semuanya. nggak iri adiknya. Ya nggak tahu Pak, itu mah itunya rencananya itu anak menantu saya. Oke. Mm-mm. Ibu nggak cuma ngurus 2 hektar. Iya. Dari 2 hektar ini, Iya, dari 2 hektar ini ibu diurus sama ibu. iya. Masih punya hak sampai sekarang. Enggak sih Pak, udah dijual. Dibeliin rumah gitu pas hari-hari gitu. Dijual. Iya. Mungkin itu yang anak-anaknya takut. Itu dijual ketika punya suami lagi ya? Iya. Tahu saya Bu, kebaca sebentar juga. Jadi ibu jual jual yang 2 hektar peninggalan dari bapak itu ketika punya suami baru. Bikin rumahnya rumah baru Iya. bersama suami baru. Iya. Sekarang rumahnya di mana? Ya udah dijual lagi Pak rumahnya. Rumahnya dijual lagi. Iya. Rumahnya dijual lagi. Kemudian akhirnya ibu tinggal di mana sekarang? Ya tinggal di Sama rumah suami barunya pacaran. Hah? Ya di mana aja suka di Ya pacaran. suami ibunya cerai. Sekarang belum Ah. sih Pak. Ada. Ada. Nganggur. Iya. Nganggur. Jadi kesimpulan saya, Mak, ini mah tinggal diobrolin sama pengacara sama keluarganya. Udah Pak. Nah, bukan, kesimpulan saya ya. Ini mah akibat rasa takut anak-anak. Anak-anaknya punya rasa takut. Kalau emak ngelola sawah, Udah Pak, udah dibaik-baikin malah itu. enggak rasa takut, Mak. Ya sama aset-aset saya diambil sama anak menantu. Iya, karena takut. Ya takut jangan di itu tuh Pak, jangan Ini dikontrakin, digadein. ya, ini mah di luar ngomong. Ini mah di luar ngomong hukum. Kalau hukum udah jelas lagi hak emak ada 9 hektar itu ngomong hukum. Saya mah nggak ngomong hukum, memang ngomong psikologi keluarga kan dibedain. Kalau hukuman tuh dari pengacara udah emak bisa menang di pengadilan juga, dapat 9 hektar karena itu mah hak. Gitu, Mak. Itu dibagi 2 dapat 9 hektar itu mah hak. Ini mah ngomong psikologi keluarga. Ini mah anak-anak emak teh ketakutan. Mak, aset dari peninggalan bapaknya sama emak takut. Biasa kan kalau anak mah kalau dijualin sama dirinya nggak pernah takut. Nggak takut ibunya marah. Tapi kalau dijualin sama ibunya atau di semua bapaknya anaknya marah. Itu hidup biasa begitu, Mak. Gini, Mak. Ini hidup, Mak. Gini. Anak punya warisan, Mak. Punya warisan. Kemudian oleh warisan nanti dijual sama anak nate, dibuat kawin lagi, dibuat poligami, dibuat main, nggak ribut. Ini psikologi aja. Jangan di itu tuh Pak, jangan dikontrakin, Ya, digadein, ini- dijual malah Pak, ya. entah sepengetahuan Ya, saya. ini mah ngomong psikologi, ini psikologi keluarga. Kalau anaknya yang jual warisan nggak ribut. Tapi kalau bapaknya yang jual warisan peninggalan istrinya dipakai kawin lagi, ribut anak-anaknya. Ini mah ngomong psikologi, Mak. Diomongin kemana-mana. Beakta, harta, jeung emak teh baheula meunang hese capek emak teh. Ayeuna ku bapana, ku si bapak pakai kawin deui dijualan kabeh. Beakta ku inung tere. Nah, kalau anak mah begitu. Tapi kalau anak jualin warisan dari bapaknya, dari ibunya, nggak pernah ribut. Nggak pernah diomongin. Ini mah banyak begitu, Mak. Ini mah cerita.
Malah di rumah saya diusir, Pak. Ini Jangan mah cerita ditempatin, nih, ya. Mak. Ini mah cerita. Kalau anak pemberian orang tuanya, warisan orang tuanya yang meninggal, bapaknya atau ibunya, dipakai kawin lagi, dipakai beli motor, dijual, nggak pernah diributin. Tapi kalau saya mah ridho, Pak, sama anak mah. Ini mah kan menantu, Pak. ini mah cerita, mau dipakai menantu kayak ini mah nggak pernah diributin, Mak. Tapi kalau ada bapaknya, ibunya meninggal, hasil usaha bapak dengan ibu nate punya heleran dijual, pakai kawin lagi sama yang muda, itu ribut. Ya saya dari Atau ibunya suaminya meninggal, peninggalan suami nanti sama ibunya dipakai kawin lagi, itu pasti ribut, anak-anaknya pasti ribut, biasa begitu. Nah tinggal emaknya ngalah. ya udah, Pak, udah ngalah mah udah. Tahu bagaimana Ya, Mak untuk tidak kawin lagi aja biar tidak ribut, anak-anaknya tidak 4 takut. tahun saya nggak dikasih apa-apa, Mak, malah kerja sehari. Gini, ngapain sih punya suami yang nganggur? 50.000. Mak, mending kawin sama Pak Jimmy kalau mau mah. Ai punya 9 hektar mah. Lebih muda, ganteng lagi, Mak, pengacara. Mau nggak? Nggak mau. Ya, Mak. Karena Mak cinta nggak sama si Bapak? Sama almarhum cinta nggak? Enggak dijodohin, Pak. Punya harta 18 hektar gimana? Dijodohin sama ibu saya, jodohin. Tapi kan punya anak 3. Ya kalau jadi suami ya kasihan, Pak. Tapi kan jadi kaya, Mak. Aduh, ini sama almarhum tidak cinta ini. Asimanya lagi kasmaran ini, Mak. Saya sih dari sorot matanya udah tahu emak lagi dalam posisi kasmaran. Aduh. Emak cinta banget sama yang sekarang ya? Iya. Saya mah bisa ngebongkar yang begini, Mak. Cinta banget sama yang sekarang ya? Iya. Jadi yang sekarang mah nganggur juga nggak apa-apa. Iya. Ngejual rumah juga nggak apa-apa. Ngejual sawah juga nggak apa-apa yang sekarang mah. Karena cinta, anak-anak emak takut. Ya saya pengen, Pak. Ini mah urusan psikologi ya, Ma ya, Iya, urusan hati. Balikan lagi gitu, asal dia juga cerai sama suaminya gitu. Ya, Saya bukan. gitu lagi, Ini gitu. mah urusan hati, urusan hubungan psikologi dan sosiologi keluarga. Ini saya membacanya begitu. Tapi kalau urusan hak mah ada pengacara, pakai aja. Kalau urusan hak mah dapat 9 hektar, itu hak emak. Sama emak mau dipakai kawin lagi, sama emak mau dihabisin, sama emak mau dipakai umroh, sama emak mau dipakai jalan-jalan ke luar negeri, itu mah hak emak. Kalau bicara urusan hak, itu Mak, ini mah bicara urusan harmoninya hidup. Gitu. Ya Mak ya. Mak cinta banget, orang mana yang sekarang tuh cinta banget? Mak umur berapa? Kampung 45. Wah, masih muda rupanya di bawah saya. Aduh, masih muda 45 tahun. Sekarang sama yang sekampung. Ini Mas, Mak teh cinta banget sama dia teh. Cinta banget. Ini psikologi aja. Iya Pak ya? Cinta banget. Sekarang di mana suaminya? Ada. Saya sih begitu baca di medsos, lihat mata emak gini, wah ini lagi jatuh cinta. Ya kan, jatuh cinta. Emaknya juga kan punya anak-anak. Emak lebih baik mempertahankan mana? Dengan hubungan dengan suami apa dengan anak-anak? Ya anak-anak. Iya. Kalau nanti nyanggap begini saya ya. Ya, nanti kita bicarakan oleh pengacara kan. Kalau urusan hak yang 9 hektar hak emak, saya yakin itu. Tetapi juga ada kekhawatiran dari anak-anak emak, takut kekayaan emak habis. Dia ngejual, Pak, nggak bilang sama saya gitu, nggak diapa-apain. Sawah udah kejual, kebun udah kejual. Ini mah urusan bukan dengan orang susah, ini urusan dengan orang yang cukup ada yang dibikin susah ini Pak. Iya. Mak bikin anak lagi atau dengan yang sekarang biar bisa mewaris? Nggak mau, kenapa? Enggak. Iya, nanti saya tanya jawab aja nih Bapak pengacaranya sini. Ayo siapa yang mau ngobrol? Ini Pak Jimmy. Aduh, saya baru tahu Bapak pengacara. Aduh, tuh ganteng kan? Waduh. Jadi bener obrolan kuring teh. Ada juga Jadi apa yang harus di ini? Kalau ini psikologi. psikologi memang Sehingga ngobrol ngariung dengan keluarganya kalau ini mah. dia sebetulnya memang sedang keluarganya, cuman memang
kondisi di lapangannya memang sekarang suasananya agak beda. Bedanya kenapa? Bedanya gini, karena memang pihak Karena ini pengacara, kan Iya. kalau pengacara ngomongnya harus begitu. begitu. Karena memang sekarang dari pihak anak ibu ya, anak ibu sudah memakai ya teman-teman lembaga lah. Iya, ormas 30 orang kemarin diserang Pak. Ya artinya itu juga nggak boleh. Itu kan boleh seperti itu. Tapi emak juga ngedreg ini karena urusan asmara juga nggak boleh sebenarnya dari sisi psikologi. Dua-duanya juga nggak boleh. Caranya adalah dua-duanya nahan diri, dua-duanya mengembalikan pada dirinya, hatinya dibersihkan, tidak didorong oleh nafsu, baik cinta maupun apapun. Selesaikan. Memang sebetulnya ruang untuk musyawarah sebetulnya dulu sudah kita buka ya. Udah Pak, udah 4 tahun, Oh, 4 udah tahun. lama iya. Sudah kita Atau saya sama saya diajak ngomong sekeluarga nah ayo. Lebaran yang Jadi intinya satu aja menurut saya. enggak lebaran sama saya, enggak nenek, keluarga, enggak. Intinya satu, anak-anak emak teh khawatir kalau emak kawin lagi, kekayaannya itu terampas, mungkin hak mereka menjadi hilang. Itu kalau seperti itu caranya satu, ibunya urus dengan baik, dengan rasa. Tapi kalau memang karena ini masih muda, dia punya hak untuk punya suami lagi. Tapi harapannya punya suami yang kerja, tidak yang menjual aset yang ada. Itu aja Pak. Mun bisa mah ketika bersuami teh asetnya nambahan lain leungit. Ini psikologi. psikologi. Heeh. Gitu. Gitu. Heeh, ieu mah. Atuh mana tong kawin deui heula sementara mah. Sorangan we urus sawah ku sorangan. Udah Pak. Udah sama ini udah ini tetep anaknya gitu tapi didopin kan- terus sama menantu. Iya, tapi mana juga sama aja itu di ini sama menantu, mah di ini sama suami, sarua wae. Iya mah gampang. Dan itu juga nggak usah bawa ormas, urusan waris masa bawa ke ormas. Ormas mah itu aja urusin pilpres dengan pileg. Colok di TPS nomor 2. Ngantri didinya. Pulang ngantri ke emak gitu ya, kira-kira gitu. Heeh. Dan emaknya juga ininya hawa asmaranya diturunin dulu. Karena ini juga terdorong oleh hawa cinta. Pak Jimmy kayak nggak tahu aja kalau udah cinta Pak, duit pun dicari Pak. Ya kira-kira gitu. Iya begitu. Ini mah lagi di dalam dirinya lagi diselimuti hawa cinta. Dia merasa sangat bahagia, apalagi dibilang sama suaminya yang melahirkan 3 anak dan melahirkan aset 18 hektar tidak cinta. Saya juga kalau jadi anaknya marah. Saya juga pernah marah begitu, tapi nggak usah disebutin. Ya. Pernah juga saya marah, gitu loh. Ini emaknya lagi Ya, harus dimurnikan, pendidikan. lagi menikmati masa-masa bahagia. Anaknya ketakutan asetnya dijualin, intinya itu aja. Tapi dari sisi hak, memang hak emak kasih Tetep 9 dia hektar. mah udah emang sampai sekarang ya udah nganggap gak ibu, Pak sama saya teh. Itu kata Sony ya Pak ya, semalam itu. Iya, karena Bu Neneng dia gitu nganggap nggak ada hak gitu. nganggap nggak gitu. ibu itu karena takut asetnya terkurangi. Gitu. Ya gara-gara loba harta jadi liar. Ya malah dia Pak yang jualin tanah kepada saya mah 2 hektar ya udah 2 hektar dia mah kontrak-kontrak. Ya udah artinya digedein, gini, Pak. kan sekarang tinggal melihatnya dari sudut mana. Kalau lihat dari sudut kasih sayang, cinta kasih hubungan keluarga, ini mah tinggal ngariung. Tinggal ngariung bagaimana hubungan ibu dan anak diperbaiki. Gitu kan? Misalnya kata anaknya tolong kawin atau mah, nah mana kudu ngelehan. Kalau mau bicara persoalan hubungan keluarga. Tapi kalau bicara urusan hak mah, ya Bapak pengacara tahu haknya. Ambil yang 9 hektar. Itu kalau bicara hak. Gitu kan. Tergantung sudut pandang, mau pakai hukum sosiologi, mau pakai hukum perdata. Itu Bapak mah tinggal mengadvokasi. Jadi sebetulnya Bang komunikasinya udah nggak sehat sebetulnya yang Iya, Pak. Ya udah kalau sudah tidak bisa difasilitasi komunikasi, tinggal di pengadilan aja diputus. Mau punya hak terhadap 9 hektar. Nah kita sebetulnya masih upaya ya Iya, untuk mau kita komunikasi, mau kita untuk musyawarah. Tetapi ruang itu sebetulnya sudah jauh hari sudah kita buka. Udah. Cuman ternyata pihak dari sana selalu tidak membuka ruang Iya. untuk komunikasi. Jadi sekarang rencana musyawarah. pengacara bagaimana? Gugat. Nah, rencana sekarang ruang untuk komunikasi musyawarah sebetulnya masih ada ya, soalnya masih ada, masih kita buka. Tapi ternyata kelihatannya ketika kemudian kita musyawarah gaya
dan cara komunikasinya udah nggak sehat, kelihatannya udah nggak mungkin nih. Karena bahasanya sudah bahasa ya agak sedikit kasar lah. Si anaknya udah ngomongnya udah pokoknya mama geus hak di dia, pokoknya mama geus teu beunang nanaon. Udah Kan gitu kan. itu. Pokoknya udah mama sekarang di imah di dia, keluar kan gitu kan. Kalau semua warisan, sebuah sawah segala macam itu milik anak emak kan seperti itu. Sampai seperti itu. Jadi ruang untuk kemudian apa yang menjadi haknya si emak dianggap tegas. Ya artinya bahwa ruang komunikasi berdasarkan pendekatan psikologi dan sosiologinya tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Itu dalam ilmu pengantar hukum Bapak. Mohon. Nah, berarti sekarang tinggal nemu jalan hukum. Ya tinggal gugat aja ke pengadilan agama. Sekarang Kalau persoalan urusan waris. Neng make hukum umum apa hukum agama? Persoalannya sekarang semua dokumen terkait bukti-bukti kepemilikan yang punya si emak ini itu sebagian besar sudah dibawa semua. Dirampas. Diambil oleh anaknya. Kan bisa laporin ke polisi dong. Nah, udah lapor. Ya sudah, selesai. Tinggal urus hukum. Bisa dilaporin ke polisi berarti kan penggelapan Dokumen. Penggelapan aset. Penggelapan aset Ada bisa, ada. penghilangan dokumen bisa. Ada. Sudah lapor. Sudah. Perdatanya sudah didaftarin. Belum. Ya daftarin aja. Kalau emak kalau kata saya mah ngariung we, urang mana ngilujeng maraneh we asal bahagia. Udah Pak, udah dilakonin. Oh, udah. Udah. Udah lah. Ya Tapi 4 kan tahun emang- Pak, 5 tahun coba Tapi bayangin. kan emak nggak bisa ninggalin dia kan. Ya kalau dia ninggalin suami juga saya mau ninggalin ini. Oh, Pak. jadi harus satu-satu. Iyalah. Jadi emak boleh meninggalkan suami, Iya. dia pun harus meninggalkan suaminya. Iya, gitu. Itu baru draw. Iya. Mantap. Gitulah. Geus ke bae aya gitu mamanya. Iya. Geus aya mah saya pengacara. Aya geus make pengacara kudu ngomong ka Pak Jokowi jeung Kapolri urusan warisan. Ya, Ya supaya cepet-cepet Pak, kan udah 5 tahun Pak, nggak di. ya kan sekarang tinggal gugatan ke pengadilan. Kita baru lapor polisi bulan Maret. Oh, belum diproses. Masih jalan di tempat. Oh ya udah. Polres mana? Karawang. Iya, buat Polres Karawang biar tidak melebar ke sana kemari, mohon pelaporannya diproses. Nanti dibuktikan saja. Kalau memang terbukti memenuhi unsur ya dilanjutkan, kalau tidak unsur dihentikan biar tidak gantung. Biar ini tidak ramai kemana-mana nih. Masalah warisan harus sampai ke Kapolri, ke Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak yang diurus. Masa harus ngurusin emak? Mama cukup sama Pak Jimmy saja. Gitu. Waduh. Gitu bre, Mak. Akhirnya mah duit mah boga, Mak. Itu. Kan susah Pak, itu cuman itu ge ngadekeun rumah ge diserang we ormas. Ayo ormas urusan aja jeung warisan. Ya nggak tahu itu menantu bawa ormas. Ya, bekal Mak. Alhamdulillah makasih Pak. Pengacara mah engke dia 38 hektar bagian anak. Ya, saya minta juga setiap orang, setiap lembaga, setiap organisasi punya SOP-nya masing-masing. Kalau urusan berperkaranya emak dengan anak-anaknya, dengan menantunya, biarkan ranah hukum yang menyelesaikan, baik perdata maupun pidananya. Tidak usah ada mobilisasi orang mencampuri urusan keluarga. Ya kan? Kalau saya secara pribadi berpendapat sebaiknya mereka berkumpul, kembali hubungannya pada ibu dan anak. Ibu mencintai anaknya, anak mencintai ibunya. Masa kita tersesat dari kekayaan yang 18 hektar Kerawang, Bro, 18 hektar. Kalau sehektar aja 2 miliar kali 18 36 ya, 36 miliar. Emang hidup mau beberapa ribu tahun. Jangan tersesat di sawah yang luas. Namanya. Iya. Nah, tapi jangan ada intimidatif ya. Walaupun secara pribadi juga saya tidak setuju dengan
cinta mah yang berlebihan. Yang sampai menjual sawah, menjual rumah. Secara pribadi saya juga tidak setuju, kan? Secara pribadi juga saya tidak setuju kalau ada penyembunyian dokumen, penghilangan data-data administrasi pertanahan oleh menantunya, andai kata terjadi. Saya dua-duanya tidak setuju, dan semuanya ini bisa selesai kalau menantu mencintai mertuanya, anak mencintai ibunya, dan ibu mencintai anaknya dengan mengenyampingkan urusan biologis. Gitu. Betul, Mak? Tapi bagaimana dah Mak tengoraken nih? Tapi Mak juga jangan bilang dong sama yang dulu tidak cinta karena dijodohin, punya anak 3 dan punya kekayaan 18 hektar. Itu menyakitkan, Mak. Namanya beres kan? Beres, Gus, beres. Aing mah beres. Cinta sih mana? Ya, oke, terima kasih.